Jigeners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jigeners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu. Oke Jigeners, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Dwi Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini video dari konten kreator asli nggak ya penampakannya? Soalnya saya sering mancing di situ, jadi takut mau mancing ke situ lagi kalau asli. Mancing terus ya dia. Pemancing ulung. Oh itu muncul Ya, hilang ada. lagi itu. Mana? Sini tuh Cuman baru samar tadi. muncul lagi. Ya. Oh, Putih-putih ya. Berarti penonton tahu lokasi ini ya, Van ya? iya. Jangan suka dipakai buat mancing karena ini ada turbin apa sih buat nutup ini? Irigasi. Irigasi. Pintu ya. Kayak gitu kan tahu kan? Soalnya rumah aku dekat. Ya kan dia mah Pasti kan tahu ya, dekat rumahnya di sana. Ketua ya. ketua irigasi Ciwidey. Biasanya mancing nggak ada apa-apa mungkin ya, tapi pas direkam kayak gini pas malam ya ada kejadian sih ya kan. Menurut Pani Betul. pernah kan Pani di rumahnya di dekat ini emang sering kayak gini kan? Ya, karena kan kalau misalnya situasi dan kondisi di tempat irigasi itu jarang ada penerangan Karetsu Betul. ya. Jadi emang segelap itu Jigeners. Makanya kadang kita juga yang lewat katanya ya, warga yang lewat kalau udah lebih dari jam 9 tuh suka ada yang kecengin. Oh, Ya. pengalaman juga kan karena deket ya. Katanya gitu, iya. Sampai ada yang lagi jalan biasa, ada yang nyurungin padahal nggak nabrak apa-apa. Biar jatuh ke sungai. Nggak jatuh ke sungai Oh, juga, di jalannya aja gitu. Jadi kayak tikojot gitu. Padahal dia tuh nggak nabrak apa-apa, nggak nginjak apa-apa. Kok tiba-tiba kayak ada yang ngedorong gitu sampai jatuh gitu katanya. Nah, oke. Kalau dari video ini gimana nih Kang sosoknya? Ini kalau saya lihat ini memang sosok jin air ya. Jadi Oke. memang ini untuk satu perwujudan nantinya akan berubah menjadi perwujudan tertentu. Tapi untuk ini dia baru mau apa ya, berwujud gitu. Masih etoplasma atau autoplasma gitu ya, masih dalam konteks asap dan belum terpadat untuk jadi makhluk. Oke. Nah, ini sosok jin air. Kayaknya nggak 1-2 sih di sini, ada Wah, banyak. pasti banyak ya mungkin ya. Betul, karena di setiap kayak irigasi seperti ini yang saya pernah jumpai, saya juga sering explore ya di irigasi itu. Memang eksistensi asalnya sangat luar biasa gitu pemirsa. Tinggi gitu ya kan? Betul, apalagi itu kan terbuat dari besi-besi ya. Betul. Oh. Jadi mereka tuh memang suka, apalagi ada air, ada besi kayak gitu. Ya, mereka suka. Elemen-elemen kayak gitu ya, Betul. besi, air, tanah gitu kan ya. Jadi apa? Dan, Ada. dan juga suka ada yang itu Kang. Kalau di irigasi itu suka ada yang kalau misalkan banjir bandang ya, iya maaf lah suka ada mayat yang lewat tersangkut, gitu. betul, tersangkut kayak gitu. Suka ada lagi biasanya. Jin air sama hantu banyu beda. Itu juga sih sebetulnya, Oh, cuman oke. kita penamaan aja beda. Penamaan, ya. Ya banyu itu kan air, kapan? Iya ya. Mulyadi. Oke, ditarik ke dalam kubur. Ish, Sering Itu banget ya. Apa nih? Oh ini lagi viral banget nih. astagfirullahaladzim. Tuh. Pas ya. Ini ditarik sih, ada yang narik sebetulnya. Serius? Tuh, set, tuh ada Oh, tangan. Betul, betul. Allahu Akbar. Kayak ada tangan yang Hitam. keluar dari dalam tanah tersebut. Sebetulnya dia masih bisa berdiri tapi pas ada gerakan itunya, Nah, set dia bisa nahan. Nah, Ya. dia- Tapi ada yang nariknya. kayak berat gitu badannya ke belakangnya Karetsu. Ya mungkin karena ada efek yang narik tadi. Ada tangannya tuh. Mm-mm. Terus dia kayak noleh gini, kerasa kali ya? Kerasa tuh ke sini. Dia agak noleh kan? Betul. Tuh. Iya naon gitu kan? Dan ini tanahnya juga kayak nyembur ya, jadi kayak dipegang muncrat gitu Oh ke iya wajah. benar. Nah, kenapa apakah dia yang tepat seharusnya yang di sana gitu kan ya? Oh my god. Iya. Oh iya itu tanahnya dikewajahin ya. Iya. Tapi gimana tuh Kang sosok yang menariknya? Apakah emang ada sosoknya atau gimana tuh? Ya, dari awal dia ditarik, jadi bukan di bawah aja. dari Sebetulnya atas. kalau misalkan orang secara melihat kasat mata kayak yang jatuh biasa aja ya. Tuh. Padahal dari awal udah ditarik dia ke bawah. Dan di sini ada penunggunya yang sangat apa ya? Dulunya mungkin ini tempat yang kayak apa hara-hara itu ya.
Pibahayaeun. Ya pokoknya tempat angker kayak gitulah. Angker Apalagi sekali. dibikin sekarang dekub segini gitu ya. Jadi sehingga semakin ya. semakin kuat lah energinya. Makanya itu ada teman investasi tangan, dan itu betul tangan salah satu astral yang narik. Wanita mungkin ya. Malaikat. Kalau Nggak untuk mungkin. perwujudan cewek cowoknya sih saya nggak melihat ya. Tapi yang jelas itu tangannya manifestasi dari makhluk astral dan termanifestasi ke lahiriah kita. Oke. Nggak sengaja mungkinnya kelihatan gitu ya. Iya, cuman dari atas saya melihat ada energi kayak asap hitam. Dia kayak narik gitu. Oh. Cuman mungkin ini tidak akan ada sangkut pautnya dengan si bapak tersebut. Bapaknya ya. Mungkin ini hanya iseng belaka mungkin si Hanya astralnya. pertanda mungkin siapa saja yang masuk ke wilayah ini, niscaya mereka akan disiksa. Oh my god. Saya ganggu tuh gitu. Ini kayaknya sampai rumah dia ngikut deh. Oh. Kayaknya. Penampakan kelibat Cik Ponti bertenggek tepi jalan. Gimana sih? Tenggek tuh Diam. sender mungkin ya. Berdiam. Berdiam, terlihat tenggek. berdiam. Oh iya. Oke. Maci ya. Ya, Cik Ponti. Ini di Malaysia nih. Ya. Mungkin Miss Katy mungkin ya. Nah, betul. Miss. Oh itu, jelas banget ya. Sangat bertenggek sekali. Iya. Kayak tangannya tuh di belakang gitu kan. Oh. Betul. Tapi kotor sih bajunya. Lusuh ya. Lusuh. Oke. Berarti mereka nggak sadar ya? Oh, mereka berhenti tuh. Putar balik ya? Oh enggak. Mereka memang mau ke arah kanan. Oh berhenti pan. Oh, Kataku berhenti. juga berarti mereka lihat. Oh, mau putar balik, guys. Ya. Ya kan? Takutnya itu orang mungkin meminta tolong atau sedang butuh pertolongan. Tuh. Oh iya, balik lagi ya. Balik lagi, guys. Masih ada. Lah, Tapi kok pindah? Pindah ya. Pindah jalur ya? Heeh. Dia tetap di kiri kayaknya mau numpang ya. Jadi dalam hati dia masih gue liatin katanya. Iya. Belum gue tumpangin. Ada lagi? Kan? Bukan ya. Tapi putih-putih kaget juga loh. sih. Apa videonya looping ya? Apa? Tapi kayak sama posisinya? Sama. Beda lokasi kan? Beda tempat. Beda ya? Beda. Karena ada belokannya ya. Iya. Dan ada pohon-pohon yang kedua mah. Tetap bersambung ya. Ya. Iya, bersambung. Oke. Pada dasarnya mungkin dia emang ketika ada mobil lewat, dia menyesuaikan supaya iya. terlihat gitu Supaya kan. bisa masuk Oke. ya. Nah, dia mungkin mencari celah Karetsu. Si makhluk ini kebiasaan kali dia di sini mangkalnya. Kiri-kiri terus ya. Karena misalkan mobil yang di kanan, dia ke kanan juga mungkin ya. Nah, kayak gitu. Karena emang biar kelihatan aja gitu. Tapi Iya. ya gimana menurut Kang Sarip nih? Di Malaysia berarti ya Cik Ponti nih. Oke, ya coba lihat yang awal. Yang awal Set. ini, oh ini pohon yang ini kesini ya. Ini nggak ada pohon kan ya? Betul. Yang keduanya, Yang keduanya lihat. Yang kedua mah setelah lampu pokoknya mah. Nah, oh iya. pas dia gelapnya aja. Sih. Oke. Bisa menjadi oke. Kalau saya perhatikan di Malaysia itu mungkin untuk sepadat ini ada mungkin ya. Ya, Tapi ini saya perhatikan asli ya. asli. Ya. Jadi tadi saya berpikiran bahwa pertama tuh kayak yang begal atau gimana sih untuk memanfaatkan situasi yang gelap seperti ini. Tapi Yang sepi juga ya. betul Kapani. Tapi yang saya lihat ini ada kayak padat, cuman ada kayak hologramnya. Coba dilihat dari video yang kedua. Yang balik lagi. Yang kedua, yang balik lagi. Tuh dia hologram, cek, diem. Jadi yang belakangnya itu jadi kayak tembus tuh. Oh ininya ya. Pagar ininya tuh. Jadi ke bajunya juga tembus kayak gitu. Iya sih. Tapi kasihan gak sih Tuh. dia? Jadi yang ini rata ke sini tuh jadi ada potongan di sini ya, kayak Iya. ada hologramnya. Ke atasnya tuh kayak yang hologram sekali, kalau ke bawahnya kayak yang padat. Karena di belakangnya tuh ada yang kayak backgroundnya gitu ya. Ya betul-betul. Dan saya pastikan ini asli karena kakinya juga melayang. Benar. Seharusnya kalau lampu kan semuanya ya Kang ya. Kalau Semua. mobil apalagi deket gini kan ya. Ya. Gak mungkin ke bawah gitu lah ya ibaratnya. Ini yang belakangnya itu ke hologram tuh. Ini asli pemirsa.
ini tuh kayak jin korin atau emang asal gimana Justru tadi saya lihat di sini ada energi kayak maaf ya, kayak yang sebuah kejadian tragis, insiden gitu ya, dia merenggut salah satu nyawa gitu dan itu harinya masih hidup. Nah saya pikir ini dimanfaatkan oleh para begal di sana untuk ya mencuri mobil kayak gitu gitulah. Tapi ketika saya perhatikan terus ini asli, pemirsa. Iya. Horin asli memang. Karena tempatnya juga mendukung, gelap banget gitu kan kalau ada insiden gitu ya kan ya. Iya. Ini lokasinya segelap ini, jalannya jadi mengingatkan aku Di mana ya? pada jalan pulang. Iya betul. Oh Di iya. aku juga kan, apalagi aku mah lampu jalannya Nggak ada udah ya? mati. Oh iya. Berarti benar di sih. Indo juga ada yang kayak gini. Nah, Di itu Indo maksud ya? aku teh. Kita saudaraan ya Indo Malaysia. Iya. Ini dari Abi Toyib. Oh, bukan Bang Toyib. Hasilnya udah pulang ini. Ya. Udah pulang ya Udah pulang. kayaknya. Halo Bang Red Sukapani, juga Kang Sari. Halo. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Amin. Salam kenal, saya Ahmad dari Jatim. Permisi, ini saya cuma mau tanya aja, kira-kira ayah saya kenapa? Kayak kerasukan tapi kurang tahu. Kebetulan beliau kan sedang sakit medis dan non medis. Kejadian ini tidak sekali dua kali, hampir sering banget sampai sekarang. Dan kalau boleh untuk Kang Syarif, saya minta masukan dan saran dari penjenengan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Karena sudah berkali-kali diruqyah pribadi lewat YouTube, dicarikan obat dari manapun, air doa. Udah habis banyak obat, namun nggak kunjung sembuh juga. Mau direction ya, terima kasih katanya. Ada obat dari Kang Sarif di link di bawah ya. Siap. Emang ada? Sudah ada. Oh iya betul. Oh, Kita Oh coba my God. lihat. Coba lihat. oh ini ayahnya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oke. Tadi ada ketawa ya kan ya? Ya. Tuh. Si bapaknya Si juga. bapaknya Si bapaknya. Dia merintih lah gitu ya. Nah, berarti Gitu ya. penting banget ya anak tuh bisa baca Quran untuk ya mendoakan anak, bukan pakai speaker gitu ya mungkin ya, kurang itu mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Iya sih, meskipun ada energinya ya, segi Al-Quran itu dari apapun perspektifnya pasti ada energinya. Cuma posisinya kalau untuk kayak gini mending langsung dibacanya gitu supaya ada energi yang tersalurkan langsung Oke. gitu. Sanadnya jelas Aku gitu. pikir tadi ini murota loh. Ya, dan direkam ya. Atau itu yang ngaji kan? Iya, apakah langsung secara live anaknya Enggak, itu atau? pakai rekaman sih HP, suaranya. HP sih. HP. Karena ya mungkin ya kayak gitu sih. Untuk ziarah kubur juga orang tua pakai HP itu mungkin sekarang kayak gitu ya. Ya. Tapi aku enggak, aku mah langsung. Masa iya kita mau doa setel kita amin-aminin. Ya, nah ini bapaknya kenapa nih Kak? Oke. Ini sudah saya melihat sebentar aja udah ketangkap sama saya ya Oke. bahwa ini tuh memang sebetulnya dari awalnya ini adalah penyakit metafisik. Maaf ya, ini penyakit kiriman dari awalnya. Cuman penyakit kirimannya itu lebih ke ain. Jadi diganggunya hati dan pikiran. Tapi seiring berjalannya waktu lama tidak diobati sehingga penyakit medisnya pun terjadi. Karena ketika pikiran dan hati terganggu, termanifestasilah ke badan, maka itu akan jadi penyakit medis gitu. Nah ini saya lihat ada medis dan non medisnya. Cuman yang non medisnya udah lama tuh. Jadi ada juga yang ke saya gitu ya bilang, saya punya penyakit tapi masih penyakit non medisnya itu masih penyakit yang mungkin kayak diganggu hati dan pikiran aja. Nah itu harus benar-benar diobati langsung karena kalau udah parah, udah jadi medis itu akan agak sulit gitu ya. Nah jadi kalau untuk ini saya sarankan cari orang yang berkompeten ya untuk mengobati beliau, karena kalau misalkan di setel aja pakai HP kayak gini ya nggak terlalu ngaruh sih, mungkin jinnya ketawa aja gitu. Tuh ini malah jinnya ketawa gini. Oh itu tuh jin yang ketawa tuh bukan si bapaknya? Iya, jadi jinnya Maksudnya mungkin. jinnya ketawa terus manifestasi ke si bapaknya. Nah, di sini berkolaborasi antara kesakitan si bapaknya dan jin yang ketawa. Jadi seperti ini. Betul. Iya, Kayak iya. meraung, kayak ketawa gitu. Jadi Iya. kayak gitulah ya, samar-samar. Kalau itu kan kalau masa-masa awal misalkan penyakit hati dan pikiran itu misalkan baru gejala awal banget gitu, itu gimana bisa dihilangin? Apakah dengan Oh, itu masih bisa, konteksnya masih bisa bikin air ruqyah diminumkan. Kalau untuk ini konteksnya harus ada tindak lanjuti yang lebih dari itu. Makanya ciri-ciri nih, saya kasih tahu ya, ciri-ciri orang yang kena kayak sihir atau santet kayak gitu. Pertama, dia sering mimpi buruk
berturut-turut, biasanya selama 7 hari, 7 hari. atau paling sebentarnya 4 hari. Oh. Ya, yang keduanya dia tidak fokus. Jadi ketika dia ngobrol sama teman-teman gitu ya, teman-teman ngomong apa, dia lupa gitu, tidak fokus. Oke. Nah, kayak gitu. Yang ketiganya, ini biasanya sering orangnya tuh kayak yang malas beribadah. Jadi kadang-kadang kalau muslim ya, Ya. sudah wudhu tapi sholatnya nggak, nanti lagi deh gitu. Padahal wudhunya udah gitu. Padahal tinggal sholat aja. Nah, itu tanda-tanda gejala yang awal aja 3 ini sih. Sebetulnya banyak gitu. Wow. Ini dari Abdul Aziz, sama ini juga tentang kesurupan, tapi ini kayak masal gitu ya. Aduh, mana siang hari ini teh? Gak masal, 2 orang sih. Oh ya. Dosa berarti. Bisa. Kayak tempat rekreasi ya. Iya. Kalau nggak juga kayak pinggir jalan aja. Ini mah jatuh dari motor. Bahaya beraksi guys, emang guna ayaan kene Villa gitu. Kayak pinggir jalan, weh. Oh iya. Itu kenapa tuh si KKN tadi? Ini pengendara motor apa yang jalan gimana sih? Pengendara motor kalau nggak salah. Kayak pasti pengendara motor. tuh ditutup anu hiji mah tos emutan acuk hidung mah hambian acuk kodas nih ngan dipangkon kene kayak itu tuh nya Banyak kameramen ya, bagus. Iya. Banyak paparazzi ya. Konten nih. Salam interaksi dulu. Iya. Aduh. aing mau Jadi teh apa ya, captionnya tuh kalau nggak salah ada pengendara yang insiden gitu Tuh kan ya. kan pasti. Antara 2 motor kalau nggak salah, tapi yang satu motornya yang berdua itu malah kesurupan itu endingnya. Nggak tahu apakah itu tipu daya, Ya. pura-pura kesurupan aja deh, tapi Tapi aku disalahin pernah gitu. ngeliat orang kayak ya jatuh dari motor sama seperti ini. Jadi ada yang kesurupan. Apa ulah si asal gitu kan ya? Nah, gitu Ya. kita juga mikirnya. Kita cari tahu jawaban gimana tuh Kang. Kalau yang 2 ini, berarti 2 ya yang kesurupannya ya? Ya, mungkin dari segi wajah saya kurang lebih apa ya? Jelas ya? Ya kurang jelas untuk membaca bahasa tubuh dan wajahnya ya. Tapi kalau untuk dari segi energi, kemungkinan ini kayak apa ya? Pasti atau apa ya? Lalu Ya kayak berantem di motor gitu ya. Oh, Terus oke. terjadi insiden dan seiring pikirannya kemana-mana, memang ada jin yang masuk. Oh ya. Oke. Dihinggapi gitu kan. Betul. Jadi masuknya itu bukan ke dalam, tapi dia kayak di luar aja. Jadi nempel lah, ketempelan lah. Oke, gitu. oke, ya ketempelan. Ya kayak gitu. Kayaknya ini ada masalah dulu sebelumnya. Oke. Ada masalah dulu. Jadi terluapan lah emosinya ya, ada kesempatannya. Betul. Jadi gitu ya, makanya benar kata agama kalau kita tuh jangan terpancing emosi karena nanti akan dimanfaatkan oleh jin dan setan gitu kan. Itu dia. Berarti emang jin emang ada ya Kang? Ada, Tapi ada. mungkin dikit ya mungkin. Ya, dikit menempel dia, karena dia emosionalnya sedang. Nah kalau orang Sunda bilang ini ambek kapegung. Oh iya. Nah ketika mungkin, tapi saya melihat energi aja mungkin di motor dia berantem, Bisa. terus dia jatuh atau nabrak dan gimana lah. Setelah jatuh ya itu terus langsung jinnya. Tapi kayaknya manusiawi kayak gitu mah ya, kalau misalkan ya bisa tercurahkan lah. Ibaratnya udah lama terpendam, ada momen ya inilah saat untuk meluapkan. Ada teman-teman juga yang care gitu Ya ya. betul. Jadi saya juga pernah berstatement bahwa ketika Tuhan menciptakan kesurupan, kenapa nggak kalian pakai gitu? Oh, betul. Jadi ketika emosional Boleh tidak juga terlakukan, nih. kesurupan lah gitu. Ya pura-pura ya bisa jadi opsi lah ya. Kalau misalkan malu. Boleh juga nih. Tapi itu juga secara psikologis terapis lah supaya Terapis. orang jadi lebih plong. Plong betul. Ya karena dia meneriakan sesuatu, keluh kesah dalam hatinya itu jadi plong. Jadi plong. Nanti juga jadi belajar bisa ngontrol emosinya ya Kang Nah ya. itu dia. Jadi karena kesurupan udah kayak gini rasanya udah nanti nama. Oke, aku nanti coba ya. Betul. Kapan? Makasih loh. Pakailah kesurupan. Pakai. Oke lah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ada fasilitas yang dikasih ya itu. Iya. Oke deh. Ini dari Roy Rumpah. Assalamualaikum Teh Pani Karetsu dan Kang Sarif. Waalaikumsalam. Ini kejadian di Manado tertangkap kamera CCTV di depan toko. Seorang ibu menghilang entah kemana dan di ujung video ada sosok hitam tertangkap kamera HP saat merekam kejadian di dalam pos security toko. Mohon Ya, penjelasan. ini viral lagi nih. Oh, Tiba-tiba menghilang ya. Oh ini perempuan yang ada jalan ini dari bengkel ya. Ini security ada suruh orang lihat dari CCTV buka jam 2 lewat. jam 2. Nah ini Malam perempuan ya? dan lagi. Nah, dia
bahagia di sebelah. Kirain teh mau nyebrang. Ya tapi lihat kiri kanan ya Ini kayak kayak pelongo cari apa? bakal hilang. Iya. Hilang. Tuh, dan ada 2 katanya sosoknya. Kejadian anomalinya ada 2. Yang pertama si ibu ini hilang. Satu, terus yang di posnya katanya yang ngirimnya ada 2. Yang penampakan di akhir. Nah, itu ini semua. Oh iya, pantas aku tadi mikir itu teh kresek gitu. Tapi kan di sela-sela gini apa ya? Kayak ada kepalanya kayak gitu. Ini post security kan? Ya. Kalau misalkan barang-barang ada galon, ada itu kelihatan lah ya. Nah, berarti 2 ya kan ya? Benar. Si ibu dulu nih. Si ibu yang jalan ya. Kita nggak tahu si ibu ini hilang apakah dipercepat gitu ya, atau emang durasinya emang gitu aja tapi dia emang beneran menghilang gitu kan ya? Atau dihilangin gitu ya. Untuk si ibu yang di CCTV dulu aja kali ya. Para zikaner ini udah pada paham dan udah mungkin pintar-pintar. Jadi kayaknya ini video yang diloncat. Jadi bukan si ibunya yang menghilang, mungkin videonya yang digeser. Iya. Karena ada segi transisi yang agak kasar kalau saya lihat. Tuh. Tadi juga kalau pas belum di kayak gituin sama Karitsuma, aku ngelihat agak ngegejelik lah. Ya. Tuh dari segi lain bawahnya tuh ada yang kebetuk tuh. Iya. Itu kayak yang diloncati aja. Nah kalau yang ada di pos saya merasakan energi ini, tapi itu cuman benda ya, yang hitam itu cuma benda. Ya tapi saya melihat ada suatu energi kayaknya di sekitaran sana banyak uang yang hilang deh. Saya merasakan energinya kayak tuyul anak kecil gitu. Berarti ini pos security-nya nggak jauh dari jalan dong, Kang? Ya. Berarti emang banyak asal yang apa? Kesana mungkin ya. Ini saya merasakan energi yang mungkin kayak tuyul, dia beroperasi daerah sana, tapi biasanya bukan orang yang sekitaran sana yang punyanya ya, jadi yang agak jauh gitu lah. Pantesan ada kamera security mungkin suka kejadian ya Kang ya. Ini juga nggak dilihatin si ibunya detik-detiknya apanya? Iya, jadi cuma gerakan si ibunya doang. CCTV ada itu ya? Ada detiknya. Ini dari Rijal. Hai Kak. Halo. Mau ngirim kejadian aneh di malam 1 Suro kemarin, Kak. Waktu malam 1 Suro kemarin, saya sama teman-teman main layangan di sebuah gudang padi. Tanpa sengaja, teman saya merekam sesuatu yang aneh, Kak. Minta tolong dijelaskan, kejadian ini bertepatan pas malam 1 Suro sekitar jam 12 malam. Ya lagian. Main layangan malam-malam ya? Bukannya zikir ya? Capek aku teh. Kita lihat. Ya sih malam-malam nggak ada kegiatan banget ya. Iya. Oh itu terbang kan? Kiri ya? Oh iya. Langsung di slow-mo ya, mungkin karena saking cepatnya kali ya. Bukan asap sih itu mah, kayak apa ya? Iya. Kresek juga kayaknya bukan gitu kan ya. Tuh. Apa ya? Padahal ini kalau jangan dulu di slow-mo gitu. Ya terbangnya cepet gitu ya. Kayaknya terbangnya cepet, cuman aku pengen ngelihat juga yang versi aslinya. Tapi kayaknya nggak akan ke itu sih Pan. Nggak akan kelihatan gitu. Jadi cepet aja tuh set. Kan kalau kelihatan yang asli mah kelihatan banget terbangnya gitu ya. Maksudnya kelihatan anehnya gitu. Nah mungkin Kang Salima beda pandangannya gitu kan. Karena kalau kita lihat mah ya kayak apa gitu ya. Nggak masuk akal juga sih. Nggak jelas bentukannya. Nggak jelas. Iya, kalau dikirimin yang aslinya mah kan jadi bisa tergambar. Oh, emang aneh beneran, gitu ya. Emang beneran aneh kayak gimana gitu. Kalau kayak gini mah, aku jadi punya asumsi yang lain. Kayak emang benda yang ditarik dari sini juga, tapi nggak kena kamera mungkin atasnya, atau mungkin sama layangan juga yang memiliki bentuk. Oke. Gitu. Nah tapi gimana nih? Apalagi ada hubungannya mungkin kenapa suka disangkutin dengan 1 Suro ya? Nah itu sih. Ini kalau saya perhatikan ya memang betul kata Kak Fani ya, harusnya ini jadi video yang gembleng panjang full aja gitu sebelum di slow mo. Jadi kalau misalkan udah di slow mo gini kita berpersepsinya yang kayak gimana gitu. Nah betul. Ya meskipun saya tahu nih di slow mo ini benda apa dan ini itu bukan astral dan bukan jin, ini adalah benda aja sih, nggak tahu ya apakah memang layangan sobek atau memang kresek yang di tali bisa loh. Betul, karena ini videonya langsung kepotong, kalau videonya full ya kita tahu itu apa ya. Iya, nah itu. Betul, yang jelas. Tapi kalau di malam 1 Suro kan sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang kayak hantu, mistik kayak gitu ya. Sebetulnya tidak seperti itu. 1 Suro itu adalah tanggal 1 Muharram ya bagi umat muslim adalah tahun baru.
tahun baru. Iya, jadi itu secara spiritual kita tuh harus lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan itu secara spiritual banyak orang yang kayak zikir, tirakat, wirid itu bukan hal yang mistik, tapi dia lebih berdoa bahwa untuk kedepannya saya harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Cuman karena ketika malam satu suro banyak yang kayak zikir bertirakat seperti itu, jadi orang berpersepsinya wah mistik gitu. Ya padahal bukan sih gitu. Terus ini katanya di gudang padi nih Kang, dia menyangkutkan ada 3 ya, satu suro malam-malam jam 12 terus di gudang padi. Mungkin ini di gudangnya nih. Nah justru gimana nih? Ya justru saya merasakan energinya yang tapi baik ya energinya. Saya merasakan energi di sana, yang di depannya itu ada kayak penjagaan. Dan ini kayak kalau sosoknya saya lihat kayak orang bermahkota gitu. Jadi ini sengaja ditanam oleh orang yang punyanya untuk menjaga sekitar sana. Betul. Ini adalah ada sosok penjaga lah, bukan pendamping. Penjaga. Javan di sebuah desa atau perkampungan atau kota ada gudang padi gitu ya? Iya sih. Masing-masingnya punya itu aja gitu kan ya? Iya, ajaran Sunda sih itu. Kalau di Sunda namanya leuit kan. Leuit. Nah itu aku pernah juga ke itu. Jadi itu bisa sampai untuk bertahun-tahun gitu ya? Betul. Tabungan padinya gitu kan. Dan tidak kena sama hama tuh. Betul. Apa yang kayak kutu gitu ya. Iya. Tidak kena bertahun-tahun juga.